Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naura Intan Nuraini, mahasiswi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, angkatan 2023 dengan NIM 01011382328196. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa pada tema keanggotaan Indonesia dalam organisasi global dan dampaknya terhadap stabilitas sistem nilai tukar dengan judul Dampak Integrasi Indonesia ke BRICS terhadap ketahanan ekonomi dan stabilitas rupiah. Dalam 2 dekade terakhir, perekonomian global mengalami perubahan yang besar, ditandai dengan meningkatnya peran negara berkembang dan berkurangnya dominasi negara-negara barat. Salah satu bukti perubahan tersebut adalah munculnya BRICS, yaitu kelompok negara yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan juga Afrika Selatan. Pada tahun 2023, BRICS menyumbang sekitar 31,5% produk domestik bruto atau PDB dunia, melampaui kontribusi negara-negara G7 sekitar 30,5%. Di tengah ketidakpastian global seperti konflik Rusia dan Ukraina, dunia menghadapi tekanan inflasi, gangguan rantai pasok, dan juga fluktuasi nilai tukar. Nah, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara perlu memperluas kerjasama internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, BRICS menjadi forum strategis karena menyediakan peluang akses pembiayaan melalui New Development Bank atau NDB, kemudian memperluas pasar ekspor, serta membuka peluang pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Namun, terdapat pula tantangannya. BRICS saat ini didominasi oleh Tiongkok. Indonesia berisiko mengalami ketergantungan yang lebih besar dalam perdagangan, investasi, maupun pembiayaan infrastruktur. Selain itu, daya saing Indonesia masih tertinggal dibanding beberapa negara BRICS lainnya. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 34 dalam World Competitiveness Ranking, sementara Tiongkok berada di peringkat 21. Oleh karena itu, integrasi Indonesia ke BRICS menjadi isu penting untuk dikaji lebih dalam. Teori neoliberal institusionalisme merupakan teori yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye. Teori ini menjelaskan bahwa kerjasama antar negara dapat difasilitasi melalui institusi internasional. Dalam konteks BRICS, keanggotaan Indonesia dapat memberikan keuntungan absolut berupa akses pembiayaan pembangunan melalui New Development Bank, peningkatan ekspor, serta diversifikasi mitra dagang. Artinya, Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui kerjasama multilateral. Teori integrasi ekonomi regional merupakan teori yang dikemukakan oleh Bella Balassa pada tahun 1961. Menurut teori ini, kerjasama ekonomi antar negara yang semakin erat dapat menciptakan manfaat bersama melalui perdagangan, investasi, dan juga koordinasi kebijakan ekonomi. Dalam konteks BRICS, teori ini relevan karena BRICS mendorong integrasi ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan juga pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat memperkuat posisi negara berkembang termasuk Indonesia dalam sistem ekonomi global. Teori kepentingan nasional atau national interest merupakan teori yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri selalu diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional, baik itu ekonomi, politik, maupun keamanan. Namun bagi Indonesia, keterlibatan dalam BRICS ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperoleh pembiayaan alternatif, memperluas pengaruh diplomatik, serta mendiversifikasi kerjasama internasional tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dengan demikian, keputusan bergabung ke BRICS harus dipandang sebagai strategi nasional, bukan sekedar simbol politik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis berdasarkan data perdagangan Indonesia dengan negara-negara BRICS. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara pendiri BRICS mencapai 84,37 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 33,91% dari total ekspor Indonesia. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tiongkok sebesar 60,22 miliar dolar, India sebesar 20,32 miliar dolar, Brazil sebesar 1,72 miliar dolar, Rusia sebesar 1,31 miliar dolar, dan terakhir Afrika Selatan sebesar 0,78 miliar dolar. Data tersebut menunjukkan bahwa BRICS merupakan pasar yang sangat penting bagi Indonesia. Besarnya kontribusi ekspor ke kawasan BRICS membuktikan bahwa kelompok ini bukan hanya forum politik ekonomi saja, namun juga mitra dagang strategis yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negaranya itu sendiri, serta menghadapi tekanan dari dalam maupun luar negeri. Dengan integrasi ke BRICS, Indonesia berpotensi memperoleh manfaat berupa yang pertama, diversifikasi pasar ekspor, sehingga tidak hanya bergantung pada negara barat. Yang kedua, akses pembiayaan pembangunan melalui New Development Bank. Yang ketiga, transfer teknologi dan investasi produktif, dan terakhir peningkatan devisa negara melalui ekspor. Semakin beragam sumber pertumbuhan ekonomi, maka semakin kuat pula ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan global. Stabilitas rupiah dipengaruhi oleh cadangan devisa, arus perdagangan, dan juga sentimen global. Nah, karena BRICS ini menyumbang porsi besar perdagangan Indonesia, maka peningkatan ekspor ke negara anggota BRICS dapat memperkuat penerimaan devisa. Semakin besar devisa, maka semakin kuat pula kemampuan Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah. Selain itu, BRICS juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Jika diterapkan secara optimal, maka ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dapat berkurang, sehingga tekanan eksternal terhadap rupiah menjadi lebih rendah. Selain dampak ekonomi, integrasi ke BRICS juga menghadirkan beberapa peluang strategis, yaitu yang pertama, memperluas akses pasar ekspor ke negara dengan populasi dan permintaan besar seperti Tiongkok dan India. Kedua, memperoleh sumber pembiayaan alternatif melalui New Development Bank. Yang ketiga, memperkuat kerjasama sektor energi, industri, pertanian, dan juga teknologi. Dan terakhir, meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perekonomian global sebagai bagian dari kekuatan Global South. Namun demikian, terdapat pula tantangan yang harus diantisipasi. Di antaranya itu adalah yang pertama, potensi ketergantungan ekonomi yang terlalu besar terhadap Tiongkok, sehingga itu akan menjadi negara dominan bagi Indonesia. Lalu yang kedua, risiko volatilitas nilai tukar rupiah akibat perubahan ekonomi global. Yang ketiga, persamaan daya saing industri Indonesia dengan negara anggota lain yang lebih maju. Dan terakhir, tekanan geopolitik akibat rivalitas antara BRICS dan negara-negara barat. Oleh karena itu, integrasi Indonesia ke BRICS harus dikelola secara hati-hati agar manfaat ekonomi tersebut dapat diperoleh tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi nasional. Berdasarkan hasil pembahasan, integrasi Indonesia ke BRICS berpotensi memberikan dampak positif terhadap ketahanan ekonomi nasional dan juga stabilitas rupiah. Dari sisi ketahanan ekonomi, BRICS membuka peluang diversifikasi pasar ekspor, peningkatan investasi, akses pembiayaan pembangunan, serta transfer teknologi. Dari sisi stabilitas rupiah, kerjasama dengan BRICS ini berpotensi meningkatkan devisa dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat melalui penggunaan mata uang lokal. Namun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa potensi ketergantungan pada negara dominan, volatilitas nilai tukar, dan juga tekanan geopolitik global.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan adalah yang pertama, pemerintah perlu memanfaatkan BRICS untuk memperluas pasar ekspor nasional. Yang kedua, Indonesia perlu mengoptimalkan pembiayaan dari New Development Bank untuk infrastruktur dan juga sektor produktif. Yang ketiga, pemerintah dan Bank Indonesia perlu mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. Yang keempat, Indonesia harus menjaga politik luar negeri bebas aktif agar tetap seimbang antara BRICS dan juga negara barat. Dan terakhir, Indonesia perlu meningkatkan daya saing melalui penguatan SDM, inovasi teknologi, dan juga produktivitas Indonesia. Demikian analisa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.